Yang di provinsinya sendiri menang. Dapat juara 1, favorit. Habis itu langsung tong tembak di Balik Indonesia toh. Halo guys, welcome back to my YouTube channel. Dan di segmen kali ini adalah segmen yang istimewa karena saya bakal ngomongin tentang edukasi lagi. Dan bintang tamu yang bakal saya undang kali ini adalah my best friend. Ini salah seorang perempuan yang lahir besar di Papua dan tentunya punya banyak prestasi menurut saya begitu ya. Dan bisa menginspirasi teman-teman dari Papua, generasi milenial khususnya perempuan Papua. So, tidak berlama-lama lagi, langsung aja kita ngomong sama Carla Wawor. Hai Carla, apa kabar? Baik boy. Ini lama tidak ketemu. Kita terakhir ketemu tahun 2000. Pas kasus terakhir. Kasus terakhir saya lupa kasusnya apa, pokoknya tahun 2018 ya. 2018. Oke. Waktu saya masih jadi itu tukang kuli di Sorong. Oh, jadi masih jadi tukang kuli di Sorong. Oke, tahun 2018 saya ketemu kok. Itu waktu saya pulang ke Sorong acara nikah saya punya adik. Iya. Ya, terus saya ketemu kok di Sorong. Iya. Oke, Carla hari ini spesial sekali. Makasih sudah datang di Sapu channel YouTube. Sama-sama Jauh. boy, anytime. Thank you. Jauh-jauh dari Denmark ke sini gitu ya. Saya datang ke sini tuh cuma buat kos saja. Oh, cuma buat saya. Iya. Thank you, luar biasa. Tidak ada ya. urusan lain, di Jogja itu cuma buat kos saja. Walaupun kemarin ke kampus urus ini sudah. Berarti ketahuan ya. Iya, jadi ketahuan ada enggak, urusan maksudnya ya. ada kampus tuh nomor 2, saya nomor 1. Iya, yang prioritas tuh boy. Mau Oke. pergi coba di New Kampung Ikan itu. Oh iya benar ya, ini jadi promo lagi. Anyways Carla, kita bakal ngomong tentang perjalanan dirimu. Kau punya perjalanan studi yang tentunya ini buat saya ini menginspirasi anak-anak muda ya, terlebih khusus anak-anak muda dari Papua, karena Carla ini sekarang lagi di Denmark menempuh S2 di Denmark, dan itu bakal nanti kita ngomong bagaimana sampai kok bisa ada di Denmark. Tapi sebelum nanti kita ngomong ke sana, saya pengen tahu sebenarnya Carla, kau itu sebenarnya asli dari mana? Kalau suku asli itu mama Ambon, papa Manado, tapi saya lahir besar di Papua. Lahir besar di Iya, Sorong. lahir besar di Sorong. Oke, berarti kalau saya boleh tanya, apa kok lebih nyaman disebut orang mana? Ambon, Manado, ataukah orang Papua? Papua lah, budaya yang saya tahu budaya Papua, mau bicara saja logat Papua. Iya, benar. Saya biar di Jawa, tong kan kuliah sama-sama di Betul. Jogja. Betul. Malah sama teman-teman kampus tuh malah ikut, atau teman-teman organisasi dong ikut bicara saplogat. Karena saya tidak bisa Really? bicara bahasa Indonesia yang baik dan benar. Really? It's the same Iya. like me. Maksudnya kadang kita tidak bisa bohongin tempat di mana kita tuh lahir dan kita besar. Jadi Iya, kadang, tidak bisa. benar. Kadang orang tuh tanya, saya tuh maksudnya aslinya mana? Kok kamu beda sama orang Papua kayak gitu? Tapi saya selalu bilang bahwasanya saya asli Papua. Maksudnya saya dari Papua begitu loh, dari Sorong. Iya, walaupun Karena- kita secara physically mungkin tidak kelihatan seperti yang asli ya. Betul. Tapi kita betul. sudah lahir besar di sana, kita tahu budayanya. Betul. Kita punya kedekatan dengan Papua itu lebih dekat daripada tong punya ini kampung halaman begitu. Nah, terus kemudian berarti dirimu SD, SMP dan SMA TK, juga SD, SMP, SMA semua Sorong. di Sorong. Mm-mm. SMP apa? SMP Negeri 9 unggulan SMP dong. Negeri- Itu Hai, nomor say 1 hi di Kota dulu. Sorong. SMP 9, anak anak-anak. SMP 9, tolong kasih suara dulu. Tong nomor 1. Don Iya, Bosco ya. tuh nomor 2. Ini cuman dirimu aja yang bilang nomor 1 atau ada atau udah diakui? Saya bangga sekali sama alma mater. Nah, berarti kalau SMA berarti Agustinus. Iya, SMA IPK Agustinus Sorong. Gila. Jadi- itu teman-teman biar tahu ya, SMA Agustinus itu di Kota Sorong tuh SMA yang high class banget dan Aduh, iya gitu lagi bayar mahal, bayar mahal. bayar mahal. Bayar mahal, Terus jadi- bicara, bayar mahal jadi Kak. kualitasnya harus bagus dan Itu lagi. dan SMA-mu tuh kan ini tetanggaan sama Sapu SMA. Iya, seharusnya tuh Tong baru kenal dari dulu. Kenapa sampai di Jogja baru kenal? Di Jogja saja tunggu sampai tahun 2013 baru kenalan yang saya heran. Terus tahun 2010 dirimu lulus dari Agustinus, terus pergi ke Jogja, datang ke Jogja, pengen kuliah di Jogja di jurusan HI Universitas Pembangunan Nasional Veteran Yogyakarta. Ya di kampus 2 Babarsari. Kampus Dua Bersari. Ya, kita sama ya. Tidak, waktu itu saya Kok belum? Habis itu sebelum. kok pindah. Kok kan kampus Betul. besar dulu, habis itu kok pindah ke kampus kecil. Makam Puji. Oke, jelaskan juga ya. Tapi kan kita jadinya sekitar di kampus 2 bukan Oh iya, kampus benar 1. benar. Benar. Tapi ini apa namanya?
kok aktif di organisasi waktu di ini? Iya, cuma di IC saja. Kadang saya masuk-masuk di organisasi lain juga sedikit-sedikit. Tapi yang paling aktif tuh di IC. Di IC. Dan itu membantu kok sekali untuk improve your English ya? Yes, indeed. I learned a lot and I practice a lot during this time. Yeah. Oke, itu masukan buat teman-teman yang pengen belajar bahasa Inggris pun harus aktif di organisasi bahasa Inggris itu sendiri ya, biar membantu iya, ya. supaya kalau misalnya ada wadah di kampus kah di mana begitu langsung belajar saja, gabung, tidak usah malu-malu. Terus di semester berapa? Semester berapa akhirnya dirimu pergi ke Ceko untuk ini? Semester 4 atau semester 5 tuh. Pokoknya tahun 2013. Kita masuk 2010. Kayaknya semester 5. Masuk semester 5 langsung saya berangkat ke sana. Ya, program studi banding studi change ya. Student exchange. Jadi Student setiap exchange. semester satu mahasiswa dari UPN pergi ke Praha, satu mahasiswa dari Praha datang ke UPN. Wow. Jadi setiap semester tuh cuma satu orang saja biasanya. Itu kalau program kayak gitu berarti kampus itu udah kerja sama Iya. Kampus yang ada di luar negeri. Iya, gitu. jadi kampus UPN Veteran Yogyakarta itu khususnya jurusannya kita ya HI, mereka sudah kerjasama dengan Metropolitan University Praha. Oh, Jadi gitu. mereka sudah punya MOU, Memorandum of Understanding dengan MUP Praha. Jadi setiap semester mereka kirim dan mereka menerima dari kita juga, kayak gitu. Bagaimana kok bisa tahu program itu? Jadi that's a good question. Thank you. Jadi karena waktu itu kan saya member IC International Community divisi UPN Veteran Yogyakarta. Jadi dari jurusan itu mereka percayakan IC untuk assist mahasiswa-mahasiswa luar. Jadi kalau dari Kementerian Luar Negeri mereka ada program BSBI misalnya yang bawa-bawa bule-bule, student-student itu biasa IC yang ngurusin. Termasuk exchange students untuk program MUP. Jadi setiap semester kalau ada orang yang datang dari Praha atau student yang datang, biasa IC yang jadi body, yang jadi ngurusin pokoknya tempat tinggalnya, pokoknya dia punya paspor segala Dan sesuatu. dirimu pernah jadi body juga? Setiap semester saya yang jadi body. Oke, jelasin body itu maksudnya apa? Jadi Biar body itu teman-teman. intinya kita nih yang pergi jemput dia pergi ke airport. Habis itu misalnya ajar dia bawa motor, ajar dia bahasa Indonesia. Oh, cek jadi kelas bahasa kayak Indonesia. orang Jadi yang kayak dia teman benar-benar yang ngurusin company, dia orang begitu. yang benar-benar temani dia dalam segala hal, iya. Oke. Nah, jadi akhirnya gara-gara waktu itu saya temani mereka student dari Praha ini. Akhirnya ada satu yang nama Standa. Nah, Standa itu yang paksa saya untuk daftar di semester berikutnya. Untuk ikut studi exchange Iya, dia ini. paksa. Dia bilang, "Satar mau tahu, pokoknya kau nih harus daftar, terus kau harus berangkat ke Praha." Oke. Untuk semester selanjutnya. Oke. Nah, itu syaratnya gimana tuh waktu kau ikut Waktu gitu? itu persyaratannya tuh palingan mereka cek ini ya kemampuan bahasa Inggris. Otomatis harus bahasa Inggris ya. Itu yang pertama. Yang kedua itu mereka cek nilai. Jadi nilai semester sebelumnya tuh kalau IPK-nya tidak bagus ya tidak bisa apply. Jadi IPK-nya harus bagus, minimal 3,5 gitu. Oke. Baru bisa apply. Jadi itu persyaratan administrasi. Sudah daftar Kayak dulu. saya misalnya yang 4,1 nggak bisa. Gak bisa, itu sudah terlalu bagus. Overqualified kalau itu. Udah terlalu bagus ya. Gak bisa baby, jadi kau tuh harus pokoknya di bawah 4,1. Berarti saya tuh susah ya gitu ya. Susah. Makanya aku langsung dapat ya, langsung mungkin di Amerika atau di luar angkasa. Bukan di luar negeri lagi. Itu di planet kayaknya dapatnya. Iya, langsung tembak keluar. Astronot. Lanjut terus akhirnya apa bahasa Inggris, selain bahasa Inggris. Ya, terus bahasa Inggris tadi, terus habis itu nilai IPK ya, nilai itu. Terus habis itu kita daftar ke jurusan. Jadi nanti ada formulir gitu, terus kita lengkapi formulirnya. Lengkapi formulir, kasih masuk data-data semua, CV dan lain-lain, terus apply ke jurusan. Nanti jurusan itu mereka seleksi siapa yang masuk ke tahap berikutnya. Tahap berikutnya itu kita harus interview sama dosen-dosen di jurusan. Oke. Sama ketua jurusan atau sama dosen-dosen yang mengurus program ini yang berhubungan dengan MOU dengan Praha. Waktu itu yang ikut ujian itu kira-kira berapa banyak orang dan akhirnya kamu yang Saya sebenarnya terpilih? itu saya kurang tahu berapa orang, cuman yang saya tahu itu ada beberapa kakak tingkat juga yang daftar. Kalau dari sapu angkatan waktu itu tidak ada yang daftar, jadi cuma saya sama beberapa kakak tingkat yang daftar. Jadi waktu itu saya pikir palingan kakak tingkat yang dapat karena dong kan pengalaman sebanyak dong. Untuk saya waktu itu ya dong tuh lebih cerdas, dong lebih pintar bahasa Inggris, dong lebih semua sudah. Maksudnya secara manusiawi ya maksudnya pasti mereka yang dapat. Tapi saya pikirnya pasti dong yang dapat lah, tidak mungkin saya karena sama si junior. Nah terus kebetulan waktu itu tuh saya sendiri yang dari Papua sama saya sendiri yang perempuan yang daftar. Gitu. Jadi perempuan anak-anak Papua tolong. Iya, kalau ada tuh maju. Iya, itu sangat-sangat memotivasi sekali, luar biasa. Saja. Dan dirimu yang dari Papua perempuan pada saat itu yang lolos satu orang yang akhirnya ke Ceko untuk akhirnya langsung studi satu semester ke exchange sana. Oke, kita lanjut ke Cekonya sendiri. Terus itu the first time ya, kok keluar negeri? Oh, first time. Abroad. Iya, that was my first time.
Iya, jadi dari kampung ya, kebanyakan dari kampung. Oke, Terus nah ini pertanyaan yang menarik nih ya. Maksudnya ini kita sembari kita sharing bagi pengalaman. Lu dari kampung, dari desa, Kota Sorong tuh ukurannya itu kota juga sih. tolong Tapi- ya, kan Oke. biar sudah berbicara tapi Iya, maksudnya Kota Sorong itu maksudnya ya kota sih, tapi nggak sekotanya Jogja, sekotanya Praha dan lain sebagainya. Terus tiba-tiba kok harus pergi ke ini Praha, studi exchange di sana, pertukaran pelajar di sana. Kesan pertama yang kok rasakan orang dari kampung gitu yang pergi ke luar negeri gitu. pertama saya takut hilang jalan. Really? Serius, saya tuh takut kalau saya tidak mengerti kalau pas di bandara, apalagi di Dubai itu baru bandara besar. Saya tuh takut sekali kalau saya tidak bisa tahu ini satu pesawat yang mana. Oke. Saya cuma takut saya tidak sampai di Praha. Terus takut tuh tidak bisa komunikasi dengan lancar. Oke. Masih kayak kurang percaya diri gitu. Kok ini tidak sih, maksudnya kadang itu kalau kita di Indo kan kita kadang bilang kita bahasa Inggris tuh expert lah kayak gitu. Tapi pada saat kita di sana tuh somehow kayak ada bahasa-bahasa yang itu kayak kita harus bisa nyesuaiin sama mereka kayak gitu. Apalagi kalau pergi ke sana untuk kuliah. Jadi kan bahasanya tuh level bahasanya berbeda dengan bahasa Inggris yang kita bicara hari kayak gini. Oke. Dan Jadi kau mengalami otomatis tuh- hal itu nggak sih yang Ya of course. Jadi saya harus ambil waktu untuk rajin baca. Oke. Jadi rajin baca tuh bacaan yang dosen-dosen sediakan tuh saya baca sampai supaya bisa lebih mengerti pada saat saya masuk kelas. Saya tidak bodoh-bodoh amat gitu. Jadi tahu apa yang mereka bicarakan. Oke, pernah nggak sih kayak ngalamin kayak lu nggak sesuai sama komunitas teman-teman di sana atau kelompok teman-teman di sana karena udah dari Asia lagi nggak nyambung sama kita gitu? Paling tidak nyambungnya tuh karena teman-teman waktu itu tuh mereka cara hangoutnya tuh party, Beda. clubbing, minum, Oh, pokoknya kayak oke. gitulah. Nah saya waktu itu sebenarnya bukan saya sok suci ya, maksudnya kalau misalnya saya betul-betul menikmati ya tidak apa-apa. Tapi memang Waktu saya coba. itu. Saya coba pergi ke klub dengan teman-teman tuh. Tapi ya it's just not me. Kayak saya tidak menikmati jadi sudah pulang saja. Iya, pada saat itu ya waktu Pada saat itu itu ya. sama, sekarang juga sama. Pada saat itu. Sekarang juga sama ya, oke. Cuma kalau sekarang minum alkohol, kalau dulu tidak. Oh, dulu tidak. Dulu analin, Iya, tak bisa iya, sentuh-sentuh iya, kayak iya. gitu. Oke. Terus ada perbedaan budaya kayak dari makanan, cuaca, Makanan. temperaturnya seperti apa? Kayak Dingin ya, waktu itu pergi tuh pas lagi salju, lagi musim dingin. Jadi otomatis saya sempat sakit karena kita terbiasa dengan panas ini. Ini panas membara begini saya bisa tahan, tapi kalau dingin tuh biar sedikit saya terus tahan. Benar, iya. Jadi itu yang benar. agak susah. Jadi waktu itu saya sakit, sempat masuk rumah sakit juga sebentar. Nah, kemudian dari Ceko, studi exchange selesai dari Ceko, kemudian sempat balik lagi ke Indonesia. Iya, terus Kembali lagi ke UPN atau enggak? balik kan masih lanjut semester selanjutnya. Masih lanjut semester selanjutnya di UPN. Cuma pas balik itu saya liburan dulu ke Aha. Sorong, pulang ke Sorong dulu ketemu orang tua. Mhm. Nah jadi pas liburan itu nanti ada program Duta Wisata Indonesia. Oke, jadi Carla ini juga sempat ikut Duta Pariwisata Indonesia mewakili Provinsi Papua Barat. Provinsi Papua Barat. Nah, cuman itu kan Jawa seleksi Tengah. dari Raja Ampat, perwakilan kota kabupaten, Aha. baru provinsi, baru ke nasional. Baru ke nasional. Untuk yang di provinsinya sendiri menang. Menang, dapat juara 1, favorit, habis itu langsung tong tembak ya. Dari kota Indonesia tuh. Keren. Nama Papua ke sana. Oke, waktu itu dirimu sama David Dimara. Hai David Dimara ya. Ada sayang ada di mana? Oke. Sukses selalu. Dan kalian punya strategi apa sih sampai bisa menang waktu itu di sana? Tongpu strategi itu pertama berdoa. Berdoa Jadi saya dan pasti. David nih sebelum apapun kita udah berdoa, habis berdoa tuh Aha. tong dua langsung persiapkan tatanan untuk presentasi seperti apa. Terus kita Oke. latihan, kita praktis. Ya, terus tempat wisata sendiri yang kalian ambil akhirnya jadi juara yang kalian presentasikan. Ikonnya itu kita fokus Raja Ampat sebagai ikonnya Papua Barat. Jadi Hai, pasti kau bangga. Raja Ampat. Nenek Raja Ampat. Sudah pasti Raja bangga Ampat. sekali. Iya, tong Toy coba bawa Raja Ampat yang jual Iya. di Dari sana, pergi Wairebet, ke sana. Batanta, Harus bawa ke Selat sana. Sagawin. You have to go there. Ya Itu kalau aku pulang juga. iya sih kalau pulang, kalau kau juga balik ke Indonesia kan dia mau ke Denmark gimana sih? Nanti itu pas liburan selanjutnya. Oke, jadi bawa Raja Ampat di Iya. kompetisi itu. Jadi itu ikonnya. Mm-mm. Terus banyak yang dipresentasikan di sana. Iya, pokoknya tuh presentasi Salah satunya. tentang potensi pariwisata Raja Ampat tuh yang ada di laut, yang ada di hutan, pokoknya burung-burung endemik. Endemik. Ya, terus habis itu tentang budayanya juga. Jadi budayanya terus
hewan-hewan endemik dan untuk sea creatures yang di dalam, pokoknya makhluk-makhluk yang ada di bawah laut. Yang akhirnya yang bisa bikin kalian juga menang nggak apa? Spesifiknya kalian presentasi pakai bahasa Inggris. Inggris. Dan satu-satunya dari Papua yang pakai bahasa Inggris. Sorry, Papua Barat. Papua Barat yang pakai bahasa Provinsi Papua Inggris. Barat yang pakai bahasa Inggris. Gila, itu sampai nasional. Gitu, jadi dari kota, kabupaten, provinsi sampai nasional kita sendiri yang bahasa Inggris. Oke, dan Iya. itu apa namanya jadi satu kebanggaan karena kita Bangga. iya benar karena kita Tong dari timur nih, baru tong pakai bahasa Inggris. Kok orang di sana langsung itu dari Papua Barat. Mereka pakai bahasa Inggris ya, satu-satunya pakai bahasa Inggris. Makanya kita waktu itu bisa dapat nilai lebih mungkin karena kita pakai bahasa Inggris. keren. Mungkin karena itu. Ya, keren banget. Oke, terus Duta Pariwisata dirimu menang mewakili Provinsi Papua Barat sama tadi siapa temannya ya, partnernya ya. Kalian David. berdua David gitu ya. Terus akhirnya balik lagi ke Denmark. Gitu ya, balik lagi ke Denmark. Kuliah sekarang S2 di Denmark. Ambil jurusan Sustainable Tourism Management dengan beasiswa dari Erasmus. pariwisata lagi ke sana ya. Iya. Karena itu tadi ikut kompetisi itu banyak hal yang masih kurang di pariwisata Raja Ampat yang jadi parameter begitu akhirnya tertarik untuk ini. Karena kan 2 tahun itu bantu ini ya pemerintah pariwisata yang dinas pariwisata di daerah kan, jadi bisa lihat apa yang harus kita perbaiki, bagaimana untuk bikin itu bisa berkelanjutan jangka panjang. Oke, Tapi yang paling nyata masih susah begitu. Yang kau waktu itu ikut Duta Pariwisata yang paling nyata yang kau lihat ada program kah tidak sih waktu pasti kau menangkan kau dapat program toh? Bikin program waktu itu Tom bikin yang sosialisasi dulu untuk sekolah-sekolah tentang Oke, potensi. itu menarik tuh. Iya, tentang potensi ini kan wisata di kota dan kabupatennya. Jadi Tom kerjasama dengan anak-anak yang perwakilan dari setiap kota dan kabupaten. Terus dorong-dorong ini yang pergi ke sekolah-sekolah untuk sosialisasi tentang di Tompu kota nih atau di Tompu kabupaten ini potensi wisatanya apa saja. Jadi tujuannya adalah untuk membangun awareness dari kesadaran anak-anak sekolah ya. ini, kesadarannya mereka tentang potensi pariwisata yang mereka punya di kota dan Betul, kabupaten. keren banget. Supaya kamu sadar, dong bisa kayak jatuh cinta. Aduh, saya bangga sekali. Iya, kalau sebangga kan pasti mau pamer tuh. Di sini kita punya tempat wisata nih keren loh kayak jadi gitu. Kamu harus datang gitu orang sini. Iya benar. Gitu. Itu bagus sekali dan memang kita harus doktrin anak-anak muda di sana untuk cinta dengan pariwisata itu sendiri. Iya, kalau hal-hal yang paling bisa simpel. lestarikan toh baby. Betul. Kalau misalnya dong tidak cinta dong terlalu peduli ya sudah dong akan lestarikan gitu. Exactly, agree with you. Iya. Karena banyak dari kita tuh kecintaan kita tuh kadang hanya kita datang ke tempat wisata, kita foto selesai, tapi banyak yang bikin kotor tempat wisata. Hal paling simpel, motorin, injak ini, injak itu, kasih rusak ini sudah pulang. Contoh ini kita sekarang lagi di Prambanan karena kita cinta banget sama budaya Indonesia dan juga tempat-tempat wisata yang ikonik begitu ya. Jadi kita lagi live langsung ini dari Prambanan Temple. Iya, salah satu ya Seven Wonders in the world ya, masuk di UNESCO World Heritage juga. Betul. Ya. Ini karena kita pengen ngomongin kecintaan kita terhadap budaya dan juga tempat pariwisata yang ada di Indonesia. Salah satu yang lagi kita ngomongin saat ini yaitu tentang Raja Ampat karena Art juga pernah jadi duta pariwisata Raja Ampat mewakili Provinsi Papua Barat dan itu kesempatan yang luar biasa sekali Arla karena dirimu mendapat sebuah wadah untuk speak up kepada orang banyak di luar sana. Iya. Anak-anak muda, bahkan dirimu sekarang kuliah juga di luar negeri dan itu bisa speak up kepada orang-orang yang ada di luar tentang indahnya Indonesia dengan berbagai macam wisata yang ada di Indonesia. Iya, jadi selama saya di sana ya, maksudnya waktu di Ceko juga, bahkan sebelum saya jadi duta wisata, waktu saya di Ceko, apa yang saya bicarakan, yang saya pamer itu adalah saya bawa kaset-kaset CD dari Departemen Kebudayaan dan Pariwisata Papua Barat. Saya bawa kaset CD tentang Raja Ampat dan itu yang saya share ke orang-orang di Ceko. Waktu di Denmark sekarang atau di Eropa lagi tuh, di Denmark, Spain, di Slovenia, whatever, saya selalu bicara soal Raja Ampat karena kalau misalnya dong bilang Indonesia, ya kita mau pergi ke Bali, saya langsung kayak Bali, everybody knows Bali, tapi do you know Raja Ampat? Ya, yang mereka kasih tunjuk Raja Ampat tuh begini, potensinya tuh gini, yuk ke sana. Iya, betul. Dan seharusnya kesadarannya gini, nggak cuman Carla aja yang kuliah ke luar negeri jadi duta pariwisata yang bisa speak up terhadap pariwisata Indonesia itu sendiri, tapi kita yang punya awareness, kita yang punya tanggung jawab. Makanya itulah yang tadi program-program yang kau jalankan untuk menanam kesadaran kepada generasi muda saat ini untuk cinta terhadap wisata itu sendiri, tempat wisata itu sendiri supaya kita bisa cerita kepada orang-orang di luar sana. Yeah, because everybody is a tourism ambassador. Exactly. Ya, setiap orang itu adalah duta wisata dimanapun kalian berada, dari manapun kalian berasal. Jadi anak Papua Barat, tolong be proud of what you have.
Exactly, dan harus kita membangun kesadaran yang paling sederhana. Tadi saya suka harus bilang kita orang-orang dari timur tuh kadang suka hal-hal yang sederhana itu disepelekan, kayak membuang sampah di tempat wisata yang jadi wisata umum itu jangan, atau ngerusakin dengan mencoret-coret dan lain sebagainya. Kayak coret-coret atau kayak kamu panjat-panjat, pergi ke Raja Ampat tapi panjat sana panjat sini. Bayangkan kalau 1.000 orang yang datang melakukan setiap itu hari, every single day, ya jadi rusak. Oke, ketertarikan itu kemudian kita pindah ke Denmark, sekarang kuliah S2 di Denmark mengambil jurusan tadi Sustainable Tourism Management. Oke, secara teoris apa yang kau belajar dan kau bisa compare dengan yang kau dapat di Kalau secara teori sih sama praktek ya. Jadi kita belajar tuh intinya kita pergi ada field trips, kita pergi ke beberapa tempat wisata atau beberapa yang ada komunitas lokalnya, terus kita lihat kekurangannya di situ apa. Misalnya ada beberapa orang lokal yang mereka mungkin hidup di bawah garis kemiskinan. Apa yang bisa kita lakukan buat mereka melalui pariwisata untuk meningkatkan perekonomian mereka. Tapi di sisi lain kita harus pertimbangkan apakah turis yang datang atau kegiatan pariwisata itu akan merusak tatanan sosial budayanya mereka atau tidak. Dan lingkungan juga, apakah itu akan merusak nature-nya mereka atau tidak. Tapi kalau di sisi lain kan selalu bertolak belakang, Carla, karena turis yang datang itu selalu memberikan dampak dari ekonomi itu sendiri, bisnis. Tapi yang jadi dilema adalah lingkungan selalu kena dampak. Dan bagaimana kok sebagai duta, terus kemudian kok juga sekarang lagi menempuh pendidikan yang berkaitan dengan pariwisata, melihat kondisi seperti ini, karena kan kita tidak bisa tutup mata dari segi bisnis kan, maksudnya manajemennya seperti apa. Nah kalau misalnya yang sekarang sih setahu saya ya, Departemen Kebudayaan dan Pariwisata Papua Barat itu mereka fokusnya adalah turis internasional yang datang itu mereka fokusnya ke professional divers. Jadi orang yang datang kunjungan sedikit aja tapi pemasukan besar. Jadi kalau orang datang sedikit tapi pemasukan besar, berarti otomatis perekonomiannya terjaga. Pertama, ada pemasukan nih karena pemasukan besar. Orang-orang yang mau datang diving itu bayar mahal. Tapi mereka cuma sedikit orang kan, cuma sedikit orang yang mampu untuk datang ke Raja Ampat. Kalau mereka fokusnya cuma di sini. Jadi pada saat mereka datang dan orangnya sedikit, otomatis lingkungannya akan tetap terjaga gitu. Tapi yang harus kita fokus adalah bagaimana untuk bekerja sama dengan orang lokal dan kayak ngetrain mereka, itu yang masih susah. Karena kita harus ngetrain orang lokal untuk bisa menjaga nilai-nilainya mereka sendiri. Kayak maksudnya aware terhadap tempatnya mereka ya, seperti itu. Yang paling susah adalah bangun awareness orang lokal. Jadi kita itu butuh waktu, kita harus menyatu dengan mereka, kita harus ajarkan mereka perlahan-lahan. Tapi ini nggak sih maksudnya, kok kan duta yang pasti kok langsung turun ke beberapa desa yang ada di sana, yang benar-benar kayak memang menunjukkan ikonik dari Raja Ampat itu sendiri, mungkin dari souvenirnya dan lain sebagainya. Yang sudah siap gitu yang sudah siap itu untuk terima. Ada nggak sih di sana? Setahu saya waktu itu yang saya lihat itu Arborek ya. Itu sudah jadi desa wisata. Jadi mereka sudah, jadi orang-orang lokalnya mereka sudah siap dengan kesadaran mereka bahwa sampah bagaimana saya kelola supaya tidak merusak lingkungan. Terus, dari segi bisnis pun mereka menyediakan barang-barang souvenir untuk oleh-oleh dan lain sebagainya, yang benar identik banget dengan Papua itu sendiri, Raja Ampat itu sendiri. Topi-topi gitu, topi-topi manta yang dibuat sama Papua. Jadi itu bisa dijual ke turis. Terus mereka juga sudah punya homestay. Nah, homestay ini dibangun dengan biaya yang disediakan oleh pemerintah Indonesia, tapi dikelola oleh orang-orang lokal sehingga pemasukannya nanti langsung masuk ke mereka langsung gitu. Jadi memang sudah dibantu juga sama pemerintah. Ya, jadi itu bagus sekali ya. Jadi kayak makanan juga ya, waktu itu tuh ada, kita bawa orang juga waktu itu kalau salah dari Bali untuk ngajar mama Papua di sana untuk bagaimana cara mengelola makanan tradisional. Tetap tradisional tapi rasanya bisa diterima oleh lidah-lidah orang luar gitu. Jadi mereka tetap merasakan itu, ini ciri khas di sini nih, tapi mereka bisa makan enak juga begitu. Karena tidak semua orang luar itu bisa menerima makanan dari daerah tidak semua tuh kan tertentu kayak gitu. Jadi memang kita harus sesuai dengan mereka juga, tapi tidak menghilangkan nilai budaya itu sendiri. Atau budaya lokal itu sendiri. Keren banget kayak gitu. Dan itu yang sekarang akhirnya dirimu di Denmark menempuh belajar lebih baik lagi supaya bisa lihat apa yang bisa kita kontribusikan setelah ini. Di Papua ya tentunya. Denmark yang pasti kan orang penasaran ke Denmark, kuliah ke sana, ikut beasiswa apa tadi yang kau sebutkan? Erasmus. Jadi beasiswanya Erasmus itu dibiayai oleh pemerintah. Beberapa pemerintah, jadi 27 negara di Eropa, mereka kumpul uang nih, bayar pajak di Uni Eropa.
Dari pajak itu mereka bantu untuk negara-negara berkembang yang mau sekolah di luar negeri, khususnya di Eropa. Khususnya di Eropa ya. Betul. Dan dirimu ikut itu program Erasmus. Boleh tahu nggak sih dapat infonya dari mana waktu itu? Waktu itu saya dapatnya sebenarnya tuh dari website ya, karena saya memang dari dulu suka cari-cari info beasiswa. Jadi kalau cari beasiswa tuh sebenarnya kita yang harus aktif. Tidak bisa kayak mau tunggu orang nanti datang baru kasih tahu gitu. Betul. Apalagi tuh yang di Papua ya. Tuh yang di Papua tuh kalau di Jawa kan ada expo. Kita bisa datang ke expo. Misalnya ada exhibition, scholarship ini, scholarship itu, beasiswa ini, beasiswa itu. Tapi kalau kita di Papua karena terbatas ya sudah, kita sendiri yang aktif. Yang penting ada internet, sudah aku buka Google tuh, mau cari atau tidak. Kalau misalnya ada ikut-ikut komunitas sosial yang mana, biasa bisa tanya-tanya ke kakak-kakak yang sudah alumni. Gitu, kakak bagaimana kakak daftar beasiswa ini? Jadi lebih aktif itu. Untuk tanya ya teman-teman. Jadi teman-teman yang pengen kuliah ke luar negeri, silakan bisa searching di Google, di websitenya Erasmus. Bisa cari Erasmus Plus. Erasmus Plus kayak gitu. Terus kemudian syaratnya apa? Kalau tergantung ya, programnya kan beda-beda ya. Kalau di Erasmus, kalau misalnya secara umum sih palingan kalian harus punya IELTS ya. Bahasa Inggris kan sudah pasti harus punya itu tiket. Iya, itu syarat utama mungkin, ya. TOEFL IBT terserah. Terus kemudian habis itu apa lagi? Cover letter. Cover letter tuh palingan kamu cerita, maksudnya kamu kenapa mau daftar beasiswa itu, kenapa dari segala jenis beasiswa maunya ke situ, kenapa mau studi itu, alasannya apa. Terus kalau misalnya ada pengalaman kerja, pengalaman berorganisasi yang berhubungan dengan program itu bisa juga ditulis di situ. Gitu. Iya, jadi di cover letternya harus jelas alasannya mau ke sana, apa itu semua harus jelas. Bukan lu curhat ya teman-teman ya, bukan lu curhat. Jangan curhat kayak saya, iya, karena masalahnya saya juga sempat ikut Erasmus loh. Gitu. Iya. Kok nggak tahu Beb kapan berangkat? Waktu itu 2000 pas lulus 2015 2016 ikut. Cuman saya pas selesai lulus itu. Iya kan saya IPK 4,1. Iya. Overqualified semua ya. Iya, overqualified. Juga berapa 9,9 Iya, gitu. 9 TOEFL itu kan. Cuman gitu. itu bisa diterima sama mereka. Cuman pada saat jatuh di cover letter saja. Karena cover letternya tuh saya cari jodoh. Cover letternya mau cari jodoh keluar gitu kan. Gitu. Tapi lu ini ku potong, tapi kok di Denmark terus kuliahnya di Denmark itu cuman Erasmus tuh apa programnya, cuman kuliah di satu tempat saja atau kok pindah-pindah? Pindah-pindah. Ini juga yang berbeda dengan beasiswa lain ya. Kalau beasiswa lain kan kamu cuma kuliah di satu negara. Kalau Erasmus itu kan pindah-pindah. Jadi setiap semester kan pindah ke negara lain. Kalau satu program itu dari Denmark pindah ke Slovenia, Slovenia pindah ke Spanyol. Gitu. Jadi pindah-pindah negara. Itu per satu semester. Per satu semester. Nanti semester 4 tuh bisa pilih kamu di negara mana. So guys, itu dia perbincangan saya dengan Carla langsung dari Candi Prambanan ya. Ada pesan-pesan nggak dengan teman-teman khususnya anak-anak Papua? Teman-teman di Papua Barat, kalau saya sih palingan skill untuk berbahasa Inggris itu yang paling utama. Jadi belajar dari sekarang karena kalau misalnya kalian bisa bahasa Inggris, kesempatan untuk belajar keluar, kesempatan untuk belajar banyak hal itu lebih banyak. Betul, karena sekarang dunia sudah makin ini ya, terbuka, sudah global. Jadi kita harus benar-benar bisa menggunakan bahasa Inggris dengan baik untuk bisa komunikasi dengan orang di luar seperti itu ya. So thank you so much Carla udah datang ke channel YouTube saya. Ini langsung kita berbincang dari Prambanan, Yogyakarta. Semoga video ini bisa menginspirasi teman-teman yang ada di luar sana yang nonton video ini. Terima kasih banyak semuanya. Jangan lupa untuk subscribe channel YouTube saya, like, komen, dan bantu share video ini ke teman-teman kalian semuanya. Saya Boy dan Carla. Bye-bye. Oke, Indonesia enggak ya? Enggak pindah ke... Jatuh.